Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh. Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tentu santu tebal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa cek deskripsi untuk beli baju koko. Di situ ada berbagai macam warna, motif, dan dipersembahkan oleh Al-Qadhi. Bagus kalau dipakai. Dan setelah itu cek deskripsi untuk beli parfumnya. Dari kamu nih, gue sukanya yang Dutch sama Dubai ya. Ini masih ada black tea, Aishi, satunya apa nih, Helwa. Helwa itu manis ya. Buat kalian yang suka langsung cek deskripsi. Udah pakai baju koko, udah harum, langsung daftar umroh kalau kalian pengen umroh yang sesuai dengan kemampuan kalian. Dari mulai umroh backpacker, umroh mandiri, umroh family, umroh standar, umroh VIP, VVIP, ada semua. Semuanya kalian bisa cek di deskripsi video. Oke guys, sekarang kita kembali ke konten kita. Ya, konten kita kali ini adalah masih seputaran masyarakat Tangerang dan Banten terkait proyek PIK 2 yang diduga di situ ada penjajahan di situ ya. Nah, jadi sebenarnya kemarahan masyarakat Banten itu ada pemicunya guys, ada pemicunya. Nah, pemicunya itu ini kayaknya. Lokasi Dadap Kampung Melayu Kabupaten Tangerang, Kamis 7 November 2024. Berawal dari seorang anak kecil tertabrak hingga kakinya terlindas hancur. Nah, jadi truk-truk proyek itu menabrak anak kecil ya. Puluhan truk diamuk massa hingga kaca mobil pecah oleh warga. Warga yang geram menghancurkan puluhan truk tanah yang melintas di Jalan Teluk Naga, Dadap, Kabupaten Tangerang. Ya, gua nggak bisa nampilin videonya karena akan dapat peringatan dari YouTube. Adegan kekerasan katanya. Tapi di media itu semuanya tampak ya, di media sosial ada, di Twitter banyak beredar. Jadi ini gua cuma nampilin foto-fotonya aja. Jadi ada truk yang menabrak anak kecil ya, truk menabrak anak kecil sampai kakinya hancur. Jadi itu yang menyebabkan masyarakat itu jadi marah. Dan ini udah diingatkan sama Om Said itu dari beberapa waktu yang lalu ya guys ya. Dan tapi ya, begitulah, kalau belum ada korban belum marah. Mungkin ini pemicunya, akhirnya masyarakat Banten jadi sadar, jadi rame. Dan dikabarkan juga sampai beberapa banyak aparat turun ya, beberapa banyak aparat turun untuk mengamankan ini. Tapi sayangnya aparat itu kayaknya ya kok malah pro pengusaha ya. Ya ini juga ada berita begini nih, sampai bakar-bakaran sampai semuanya. Gue juga sama nggak bisa nampilin videonya. Di sini ada captionnya, Teluk Naga PIK 2 menolak penggusuran tanah milik rakyat yang diambil oleh proyek PIK 2 berkedok PSN. Ya, PSN ini proyek strategis nasional. Proyek zaman Jokowi ini. Ya, ini proyek Jokowi bukan untuk rakyat Indonesia tapi untuk rakyat Cina. Nah, mana itu yang pribumi? Bukan untuk rakyat Yaman ya. Kita tunggu ketegasan Prabowo, gimanalah sikapnya. Ya, peringatan darurat. Nah, jadi ini yang menyebabkan jadi prahara ini jadi rame ya, itu tadi ada anak kecil tertabrak proyek truk. Jadi mereka itu sudah dapat tanah, udah begitu, masih ada lagi korban dari
masyarakat Banten sendiri, masyarakat Tangerang sendiri ya. Nah, akhirnya timbullah ini semua. Dan sekali lagi kalau sikap gue jelas pro kepada rakyat ya. Dan ini apa ya, mudah-mudahan jadi titik awal kebangkitan masyarakat pribumi Banten. Insya Allah kita akan bergabung bersama masyarakat Banten. Dalam masalah ini kita akan bergabung bersama masyarakat Banten. Nah, sekarang kita lihat komentar netizen di dua postingan ini guys. Let's go. Oke guys, kita udah di postingan kakak Never Lonely nih ya. Yang tadi lokasi Dadap, Kampung Melayu, Kabupaten Tangerang, Kamis 7 November 2024. Berawal dari seorang anak kecil yang tertabrak, anak kecil tertabrak hingga kakinya terlindas hancur. Nah, ini yang membuat amarah masyarakat ya. Puluhan truk diamuk massa hingga kaca mobil pecah oleh warga. Warga yang geram menghancurkan puluhan truk tanah yang melintas di Jalan Teluk Naga, Dadap, Kabupaten Tangerang ya. Ya, dari truk-truk ini memang untuk kepentingan PIK 2 ya. Gitu ya. Akibat kemarahan yang lama terpendam ke penggusuran yang konon tak manusiawi untuk PIK 2. Nah, kemana dulu orang-orang ini? Tapi sekarang baru bangkit. Mudah-mudahan ini jadi awal kebangkitan ya. Polisi tangkap supir truk tanah yang tabrak anak di Tangerang. Nah, baru nih. Tabrak bocah SD hingga luka parah di Teluk Naga, truk dirusak dan dibakar warga. Ya. Di Kota Subang udah banyak korban, masyarakat diem-diem. Nah, ya kalau masyarakatnya diem, bilang apa kita? Kita mau ngasih semangat juga nanti dicap provokator, ya kan? Padahal nanti udah diingetin dari dulu, diingetin. Kita nggak capek-capek bersuara, tapi ya mau gimana? Tapi ini insya Allah ada Banten ya. Padahal Presiden PIK 2, supir truk yang lindas bocah 9 tahun di Tangerang jadi tersangka, langsung ditahan. Ya. Usman berharap agar perusahaan truk mematuhi peraturan Bupati nomor 12 tahun 2022 yang sudah menetapkan waktu operasional untuk kendaraan berat tersebut. Nah, ini melawan jam operasional, bayangin. Di luar jam operasional itu. Bocah SD kakinya remuk terlindas truk, warga Tangerang bakar dan tuh. Sopir truk lindas kaki bocah di Tangerang, picu bentrok massa dengan polisi. Ini kronologinya. Nah, itu ada kronologinya guys. Dari Okezone. Puluhan truk segarasi itu. Lebay. Kronologi truk lindas kaki bocah ke Sambi. Ya, Indonesia ada kronologinya. Batalkan PSN PIK 2. Batalkan dah. Kasihan korbannya kalau terlalu lama dibiarkan bisa kehabisan darah. Iya, kesian. Nah, sekarang akhirnya PIK 2 terbongkar kan. Om Said Didu itu udah ngingetin lama loh. Om Said Didu itu ngingetin. Mudah-mudahan Om Said Didu umur panjang sehat afiat ya. Kasihan korbannya, tapi kalau itu jalan memang akses utama harusnya ada jam-jamnya nggak sih? Kan juga padat penduduk. Nah ya itu udahlah dipaksakan banget ini proyek. Udah korbannya rakyat, pribumi, anak kecil. Demi kepentingan proyek. Tuh. Semoga situasi bisa segera terkendali. Amin. Di negara saya untuk mendapatkan SIM mengendarai truk atau bus amat susah. Dan harus lulus berbagai tes, termasuk psikologi tes. Jadi tidak sembarang orang bisa mengendara. Harap ada perubahan seperti ini. Amin. Di sini mah sampai jam operasional aja dilanggar. Yang penting proyek jalan gitu ya. Harusnya truk proyek PIK 2 ini suruh lewat PIK 1, bukan pakai jalan Pemda yang ngerugiin banyak orang. Iya ya, kan ada PIK 1 ya. Bukan rasis, pengembang Cina oligarki itu lebih biadab dari penjajah Belanda. Rakyat nggak bisa melawan sebab oligarki Cina punya buldog seragam orang coklat, juga pejabat penjilat. Nah, kan ya kadang-kadang aparat kita ngelihatnya ya, lah Pak, tolong pro rakyat lah Pak ya, pro rakyat. PSN PIK 2 ambisi ugal-ugalan rezim kodok, seugal-ugalan tertanah yang sudah banyak makan korban. Ya, ini korban anak kecil, belum lagi debunya, ya kan ya. Tapi rakyatnya ya diem aja, sekarang baru marah nih. Sekarang baru marah nih. Yang lo tuntut harusnya Pemda juga ada aturan jam operasional truk tersebut. Kenapa tidak dijalankan? Kenapa pembiaran? Makanya ya udahlah, kita tahu sama tahu lah.
Gue yakin juga itu truk-truk tahu kok jam operasional. Cuman kan ya memang kadang-kadang udah jalan aja nggak apa-apa. Ini ada anu gitu. Tahu sama tahu aja. Ya nggak sih? Pemda sama developer Pik 2 gue yakin ada suap menyuap. Gue kalau ada pejengeri, jalan licin, debu pasir, batu-batu di jalanan, jalan gelombang parah, kanan kiri untuk truk transformer semua. Nah itu. Ya nggak sih? Peringatan darurat. Jalan kecil dilewatin truk gede, mana konvoy pula. Hari-hari setengah jalan dikuasai truk tanah. Iya banyak ya berarti ya. Berarti banyak itu di sana itu ya. Ya wajar lah. Semoga masyarakat nggak ditangkap. Amin. Selamat menikmati hasil pilihan bapaknya Fufu Fafa. Ya, rakyatnya juga yang milih ya kan. Rakyatnya juga. Harusnya truk tanah gini ada jadwal jam-jamnya kan. Kayak jam 10 malam baru boleh beroperasi. Kejadian ini sama persis kejadian di Bekasi. Karena kalau beroperasi di siang hari bakal kayak gini kejadian ada aja. Apalagi ban truknya yang ninggalin tanah di aspal buat jalan jadi licin. Nah ya memang ada jam operasional itu ada. Tapi ya begitu. Ada pelanggaran jam operasional ini. Kan truk itu gede guys. Ya, bohong kalau aparat nggak tahu. Bohong kalau Pemda nggak tahu. Bohong kalau supir truk itu nggak tahu ya kan. Saya tahu, cuman ya pasti ada sesuatu yang membuat truk-truk itu kok pede jalan di luar jam operasional gitu. Sekarang kita lihat di postingan satunya lagi ya guys. Nah ini yang di Teluk Naga Pik 2 penolak penggusuran tanah milik rakyat. Ini gua post dulu. Menolak penggusuran tanah milik rakyat yang diambil oleh proyek Pik 2 berkedok PSN. Ini proyek Jokowi bukan untuk rakyat Indonesia tapi untuk rakyat Cina. Kita tunggu ketegasan Prabowo, gimana lah sikapnya, peringatan darurat, Net TV Jumat ya itu. Aguan Sugianto jaringannya sangat kuat di dalam pemerintahan dan politik. Saya kurang yakin kalau Pak Prabowo berani sama Aguan. Ya, itu yang gue heran. Kenapa ya? Kenapa kok takut itu? Kalau Prabowo tidak tegas, maka kejadian seperti ini sangat mungkin terulang kembali. Iyalah, harus ada ketegasan. Nanti tenggelam nangis, sudah miskin susah dikasih tahu kalau giant sea wall itu penting. Penting buat siapa? Ini. Yang begini, buat Cina temannya. Yang begini nih. Ya Allah, coba kita lihat akunnya. Aduh, ini orangnya nih. Ya deh. Lu jangan ngotor-ngotorin timeline gue deh. Langsung gue blokir nih, tolol. Rusuh dia dari mana ini Tangerang? Kok nggak nanya Anies bang, mantan gubernur Indonesia. Andai Anies masih jadi gubernur Indonesia atau Anies presidennya, maka saya juga tag nama Anies. Nah, masih dibawa-bawa lagi. Dan Anies itu kan Jakarta, bukan Tangerang Banten. Bingung juga gue sama buzzer-buzzer begini. Jangan-jangan mukimat juga. Ditunggu ketegasan Pak Prabowo berpihak pada rakyat atau pengusaha. Ya, mudah-mudahan lah. Ya ini tadi udah dibaca. Where is President? Sekarang lagi di luar negeri ya. Up. Orang-orang yang masih terlibat dengan keluarga Jokowi dan yang mendukung dinasti Jokowi dan anaknya harus dihukum mati. Bangkitnya kesadaran dari sistem yang zalim. Ini hashtag semua ini ya. Gantung mati oligarki, gantung mati Jokowi, Gibran bencana nasional, turunkan Fufu Fafa, batalkan Pik 2 PSN. Kalau Pak Prabowo tidak hadir menangani masalah Pik 2, maka rakyat akan menjadi korban. Makanya rakyat tadi udah ada perlawanannya. Bagus. Kata Bajar Mulyono, kayak Muhammad Zaidid katanya Pik 2 ini bikin rakyat senang. Senang apa? Itu udah rakyat udah sampai ada yang jadi korban begitu. Aduh, semangat rempang bro, maju tak gentar, kerahkan jawara biar mereka tahu siapa kita. Mampus, pukulin aja. Lawan. Mulyono biang geroknya. Udah ya guys ya. Intinya, nah ini pemicunya adalah korban. Jadi mudah-mudahan ini menjadi awal kesadaran pribumi bangkit untuk melawan ya. Tanah kalian sedang direbut sejengkal demi sejengkal dan sudah ada korban anak-anak kalian. Apakah kalian mau berdiam diri saja terus atau mau melawan? Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa guys, cek deskripsi untuk beli baju koko Alkodi. Udah ganteng, pakai parfumnya dari kamu nih. Ya, langsung cek deskripsi, udah ganteng, udah wangi. Langsung cek deskripsi juga untuk daftar umroh. Ingat, umrohnya itu bisa yang backpacker, bisa yang mandiri, bisa yang family, bisa yang standar, bisa yang VIP. VVIP pun bisa. Kita layani semuanya. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.